Buka baru. Kita masuk Google, Google. Sorry, 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 sorry. Salah, salah. Hmm, ini sih. Ini. Oke, oke teman-teman semua. Di sini semua udah ada yang familiar belum sama namanya onesearch.id? Jadi sebelumnya intro di sini ada namanya onesearch.id. Ini tuh semua koleksi perpustakaan, perguruan tinggi, universitas, perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah, arsip, museum, pokoknya perpustakaan digital atau perpustakaan berbentuk bangunan itu bisa kita cari di sini ya untuk semua koleksi-koleksinya. Repositori pun ada juga di sini. Jadi teman-teman semua kalau misalnya mau cari, langsung mulai aja nih kalau pencarian nih. Misalnya judul skripsi keperawatan ya, misalnya keperawatan atau keperawatan pengaruh apa ya? Pengaruh eh, terapi misalnya, pengaruh terapi jahe misal, pengaruh terapi jahe. Bisa kita cari nih. Nih ada nih penerapan terapi bekam dengan aromaterapi jahe terhadap. Di sini kan ada nih. Di sini ada pilihannya ada banyak sih sebenarnya. Tinggal kita cari. Ini kan perpustakaan universitas berarti nih rata-rata nih koleksi punya kampus ya dan rata-rata nih formatnya skripsi. Ini ada di repository juga nih untuk filenya. Nah, misalnya kita buka satu ya, kita buka satu. Teman-teman bisa sambil praktek juga boleh. Nah, kita buka satu di sini. Nah, di sini dia ada linknya nih, ngelinknya. Ada link lokasinya di mana. Ini berarti ada file elektroniknya. Cuman biasa repository itu kan kadang setiap kampus punya kebijakan masing-masing. Ada yang di open filenya, ada yang beberapa file, beberapa bab aja atau beberapa konten aja yang di open. Misalnya minta akses ke pustakawan sana kayak gitu. Atau harus punya akun dulu untuk repositorinya. Nah ini yang tadi kita cari, langsung link ke sini nih. Ini tis, ini tesis atau skripsi ini. Ini ada pendahuluannya berarti coba kita buka. Berarti di open nih sama mereka nih. Dari pendahuluan nih dari cover biasa sampai daftar sampai abstrak ya, biasa sampai abstrak ya kan. Nah, sampai abstrak. Kemudian ada bab satu, bab 2, bab 3. Ini mereka open semua kecuali bab 4, 5 mungkin mereka tutup ya. Daftar pustaka, lampiran. Nah, di sini ada semua nih teman-teman. Di One Search ID nih. Jadi kalau mau cari judul penelitian terdahulu bisa tinggal ambil aja nih udah cari di One Search ID nih. Judulnya apa tadi kan? Misalnya terapi apa lagi ya? Atau terapi selain pengaruh, misalnya ada anemia deh, anemia. Eh, apa sih anemia? Anemia lah, pengaruh anemia coba. Pengaruh anemia. Misalnya kesehatan, tema-tema kesehatan lah ya kan banyak. Pengaruh-pengaruh atau hubungan-hubungan gitu. Pokoknya kalian carinya di sini aja, teman-teman semua cari judul skripsi itu, insya Allah ada semua di sini. Udah ke rekap, udah jadi satu semua. Ini se-Indonesia ya. Seluruh perpustakaan perguruan tinggi Indonesia tuh rata-rata sinkron ke sini untuk karya tulisnya. Oke, kemudian ini OneSearch ID udah selesai. Setelah OneSearch ID, ah ini adalah OPAK. OPAK ini adalah Online Public Access Catalog
Yang ini adalah punya perpustakaan Universitas Albros Batam ya, PSDKU. Kalau yang Pekanbaru ada di opak.univ.awalbros.ac.id. Nah, ini untuk yang Pekanbaru. Mungkin nggak banyak, kurang lebih ini hampir sama menu-menunya. Kalau yang di Batam, nah di sini teman-teman harus bisa memanfaatkan selain untuk mencari koleksi buku. Di sini ada panduan-panduan juga, ada panduan perpustakaan, layanan bebas pustaka di sini juga ada formnya bisa di-download di sini. Layanan cek Turnitin di sini juga ada. Kemudian di sini referensi jurnal. Nah, teman-teman kita lanjut ke ini ya materi nyari jurnal nih, nyari jurnal sekarang. Tadi udah nemu nih nyari skripsi nih. Kira-kira udah pernah dipakai atau belum judulnya gitu. Kalaupun dipakai daerah mana. Biasanya kita kalau mau nyari judul, mau bikin mau ngajuin judul biasanya kan udah ada nih tempat penelitiannya. Paling udah ada penelitiannya, cuman paling kita ganti tempatnya aja kayak gitu. Dan mungkin atau ada penambahan atau misalnya penambahan metode atau apa namanya respondennya berapa kayak gitu kan atau narasumbernya berapa kayak gitu kan itu kan pasti beda-beda ya kan. Walaupun judulnya sama mungkin dikemas dikemas lagi lebih apa maksudnya sama judulnya sama nih cuma dikemas lagi biar nggak nampak kali samanya kayak gitu kan. Nah, oke di sini ada nih resource dari perpustakaan awal bros ini ini sudah kami siapkan di sini ada beberapa link. Kalau repository ini untuk repository yang punya kampus Batam ya. Kalau Pekanbaru tinggal dihapus saja PSDKU-nya di linknya di sini, dihapus saja repository, tapi pakai IJ ya. Kalau Pekanbaru pakai IJ. Di sini ada skripsi dan tugas akhir mahasiswa. Namun mungkin belum semuanya terupload ya, masih ada sebagian. Oke, kemudian di sini ada lagi e-resource Perpusnas yang tadi. Ini e-resource Perpusnas. E-resource ini enggak, ini OneSource. E-resource Perpusnas ini teman-teman misalnya ini produk Perpusnas. Ini tuh teman-teman bisa mencari jurnal, jurnal-jurnal online yang berbayar. Ini kita sudah di langgan negara. Seperti Wiley ini kan mahal kalau kita langgan sendiri atau kita beli kan lumayan. Jadi negara kita udah memfasilitasi untuk akses jurnal internasional gratis. Tapi syaratnya harus punya ID anggota dulu. Ini gampang aja. Nanti teman-teman semua khusus tingkat akhir eh, dianjurkan ya, sangat dianjurkan punya akun e-resource Perpusnas ini. Daftarnya online aja, cukup siapkan NIK KTP, nomor induk KTP, nanti isi data, habis itu akun selesai jadi. Kita langsung simulasi aja ya. Ini agak cepat. Ini udah masuk. Nah, di sini ada jurnal internasional. Misalnya teman-teman disuruh masukin minimal tiga dua jurnal internasional, dua jurnal lokal gitu. Nah, kita cari jurnal internasional dulu. Jurnal internasional yang seharusnya berbayar tapi kita bisa dapat gratis ada di sini. Cuman ada cuman apa publishernya atau penerbitnya yang disediain perpusnas saja kayak gitu. Di sini ada Wiley nih, biasanya Wiley. Kalau kemarin taruh referensis nih yang biasa yang familiar nih, taruh referensis, Wiley. Nah, biasanya ini ada EBSCO juga, ada Engage, Emerald. Emerald nih bayar bayar kan mahal juga lumayan nih. Tapi perpusnas sudah langgan jadi kita bisa akses. Misalnya kita pakai Emerald nih ya. Hmm, loh, nggak bisa nih cobain. Oh, ini panduan. Nah, ini di sini kalau referensis nih ya, akses provide by Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ini kalau udah ada gini berarti kita udah aksesnya lewat Perpustakaan Nasional Indonesia. Soal teman-teman tinggal cari aja eh, bahasa Inggris lah ya, apa bahasa Inggris nih. Kira-kira maternity misal, atau ini Women Republik Repro, lah ya, coba.
Kita cari nih. Cari. Nah, di sini ada nih. Nih, checklist hijau. Ini bisa kita akses nih. Tinggal dibuka aja artikelnya, terus di view PDF. Misalnya kita simpan ya, kita download lah ya satu dulu, kita download satu. Oke, misal kita download ya. Ini tahun 2000 nih, yang terbaru coba kita cari tahun terbaru. Hmm, kita tolong lagi, kita cari lagi. Kalau nursing deh. Biasanya apa sih yang lagi banyak? Oh ini kali ya, kardio. Kita tunggu, kita tunggu. Terus, terus, apa ya? Oh, driver nih. Ini bisa kita filter juga nih, misalnya tahun terakhir, open access, open access. Ini bisa nggak ya? Coba kita tes. Delivery, property, model. Nah ini bisa nggak ya? Coba kita tes dulu. Tapi di sebenarnya di e-resource Perpusnas ini ada beberapa yang nggak bisa kita baca, tapi ya kan ya, ini ada yang nggak bisa kita baca. Dia yang hijau-hijau aja bisa dibaca. Kurang tahu juga kenapa ya. Kalau ada checklist hijau ini berarti ini kita bisa akses nih. Atau yang oranye ini open access, ini free access. Kayak yang hijau ini yang udah dilanggan sama Perpusnas yang belum ada tandanya ini kayaknya enggak. Oke, pokoknya kayak gitulah. Coba misalnya nih 2025, Bonus Experience Challenge with Tandem Breastfeeding. PCOS, oke. Apakah jurnal sana? Bisa, bisa. Jurnal sana bisa kita download. Bisa kita download. Tapi itu dia makanya caranya yaitu kalau untuk nggak semuanya sih sebenarnya waktu itu pernah juga nyari ada artikel emang berbayar di Perpusnas harusnya karena ada langganan ya, tapi masih ada juga yang belum kebuka kayak gitu. Sign Direct ini juga ini. Jadi kayak tadi lah kalau ada checklist hijau berarti bisa kita download gitu kan. Tapi kalau nggak ada biasanya itu nggak bisa di-download gitu. Nah kayak gini nih, ini bisa kita download nih. Mana cat? Nggak kelihatan nih.
Oh ini, astagfirullah nggak nampak cuk. Oke, ini ada nih file yang kita download. Ini udah jadi artikel nih ya. Ya udah bisa kita download. Coba kita buka. Nah, ini dia. Oke, oke. Untuk lebih lanjutnya teman-teman daftar aja dulu resource nih, bikin akun. Nanti coba-cobain aja semua. Cari di setiap jurnal ini, di setiap biasanya Wiley, Springer Nature ada nih. Science Direct, terus Taylor and Francis. Ini rekomendasi-rekomendasi atau Emerald. Nah, teman-teman bisa kulik sendiri lah kayak gitu. Oke, setelah e-resource ada lagi ini Sinta Kemendikbud. Ini daftar jurnal nasional. Tadi internasional kita ini jurnal nasional. Nah, teman-teman di sini bisa cari nih. Misalnya jurnal keperawatan ya, perawatan. Yang ini yang udah terakreditasi ya, untuk sudah yang udah terakreditasi. Di sini keper oh, keperawat perawatan. Oke. Ini bisa juga kita filter kita mau Sinta berapa. Sinta satu, dua, tiga, empat atau mau Sinta berapa atau enggak. Sinta juga bisa kita cari di sini. Sinta ini standar akreditasinya ya, tingkatannya makin kalau Sinta satu berarti publikasinya udah bagus. Tingkat jurnalnya udah bagus. Level jurnalnya udah bagus. Sinta 6 ini apalagi belum terakreditasi kan masih biasa aja kayak gitu. Tetap masih bisa dirujuk tetap sama. Ini misalnya JKI ya gitu kan. Ini kita buka aja nih kita lihat. Ah, dia udah terindeks ke Garuda ya. Sama Google Scholar-nya juga udah ada. Ini untuk kalau mau ngecek ke websitenya, tinggal dibuka aja websitenya, pilih website. Nah, di sini ada nih. Dan biasanya kalau mau nyari jurnal nasional, biasakan cari arsip ya. Langsung ke arsip aja dicari tahun berapa. Tahun berapa. Atau bisa juga pakai fitur pencarian di sini. Judulnya mau tentang apa. Ya misal tadi PCOS ya. Apa sih PCOS panjangannya? PCOS. Ya, udah nggak di sini? Oh, nggak ada di sini. Ada yang lain, yang lain. Medical bedah. Penurunan tekanan darah nih misalnya kita buka nih ya. Ada nih tahun berapa? Tahun 2014 nih lama nih. Ini ada file PDF-nya nih bisa di-download semua. Rata-rata kalau yang nasional itu pakai OJS, mereka aplikasinya itu rata-rata open semua filenya, bisa diakses secara online. Nah, oke. Ini tinggal download aja, langsung ke download. Bisa download aja ya, ke download. Oke, ini filenya. Ah, dan biasanya teman-teman juga selain kalian selain bisa selain cari jurnal, misalnya teman-teman mau publish jurnal juga nih, misalnya di Sinta berapa? Di Sinta misalnya di Sinta berapa? Sinta 5 atau Sinta 6. Tinggal pilih aja nih filter jurnalnya nih. Nih, nanti teman-teman semua kalau mau publish jurnal, tinggal kunjungin aja websitenya, langsung cari kontak penerbitnya. Di sini biasanya di about atau di tentang, langsung kontak aja. Atau teman-teman register langsung bikin akun boleh. Bikin akun langsung submit artikelnya bisa. Atau ini biasanya ada yang pakai nomor HP, ada yang email. Nah, nanti tinggal dikontak aja, ditanya mau publish jurnal. Dan untuk harganya biasanya ada artikel processing charge di sini fee atau fee fee biasanya atau apa lagi itu namanya. Pokoknya di sini untuk biaya publishnya ada macam-macam, ada yang gratis, ada yang 300.000, ada yang 500.000 sampai sejuta pun ada mungkin. Oke, terus setelah itu
Tadi Sinta ya. Habis itu di sini ada lagi banyak nih kita bahas nih. Google Scholar teman-teman udah pada paham lah ya. Google Scholar. Kemudian neliti. Di sini ada teman-teman pakai aja nih semua tools yang ada di rekomendasi di Opak website Opak ini. Teman-teman pakai aja semua cari. Saya nggak ketemu di resource, nggak ketemu di Perpusnas, nggak ketemu di Google Scholar. Coba tengok di Neliti ada nggak atau di PubMed ada nggak kayak gitu. Di sini ada nanti teman-teman buka aja semua. Kurang lebih fitur dan cara pencariannya sama ya. Kurang lebih sama semua. Dan kadang bisa saling terkait juga nih. Misalnya judul judul yang tadi nih ada di Google Scholar, ada juga di Garuda kayak gitu. Ada juga di Sinta tadi kayak gitu. Itu namanya terindeks ya. Nah, yang internasional pun untuk tingkatannya ada lagi nih. Kalau nasional kan tadi Sinta ya. Kalau internasional ada Q1, Q2, Q3. Nah, yang biasa yang udah Sinta satu itu biasanya udah bisa masuk ke Q4 atau Q5 gitu kan. Atau Q3 kayak gitu. Biasanya udah terindeks di Scopus namanya. Nih, daftar jurnal terindeks di Scopus. Nah, ini ke akuratannya dan ke apa ya namanya? Pre apa sih bahasanya? Diakui lah gitu. Kalau udah terindeks di Scopus ini udah jurnalnya dari pustakaan ada cetaknya. Kalau mau online-nya tinggal diklik aja langsung ke websitenya. Kayak Unair, yang rekam medis juga ada. Yang internasional juga nih rata-rata open access nih. Rata-rata open access dan free. Open access tuh free, kalian download bebas. Nah, kalau ebook gratis ada di Pusnas, ada Bintang Pustaka, tapi itu harus download aplikasi atau Libgen. Teman-teman semua kalau mencari buku ebook di Library Genesis ini, oh, udah nggak ada. Bentar. Nah, di sini teman-teman bisa nyari ebook, tapi rata-rata ebooknya yang bahasa Inggris ya. Misalnya Nursing Fundamental of Nursing ya. Nah, di sini ada nih tahun berapa nih? Tahun 2009, tahun 2015 yang terbaru nih, volume 1. Cuitas Manual of Nursing. Nah, di sini nanti tinggal di-download aja PDF-nya. Bisa nggak? Bisa. Ini deh, sorry. Salah-salah. Yang ini, mirror. Nah, ini tinggal dipilih. Yang mau jadi biar di-get. Tinggal di-get. Langsung ke download e-booknya nih. Main gede, 10 MB. Kalau misalnya teman-teman nyari e-book, di sini bisa, tapi rata-rata bahasa Inggris kayak gitu. Kalau untuk e-book bahasa Indonesia itu rata-rata berbayar. Nah, kalau mau nyari di Pusnas atau Bintang Pustaka yang sudah dilanggan yang sudah dibeli oleh Perpusnas. Jadi kita cuman download aplikasi dan login kayak gitu. Oke, ini sudah selesai. Apalagi ada lagi nggak? Terkait pencarian jurnal, ada yang masih bingung atau mau ditanyain dulu nggak? Boleh, kalau mau bertanya, boleh di kolom chat aja. Kita selesai dulu satu sesi untuk pencarian jurnal ya. Boleh kalau ada yang mau ditanyain, boleh di chat, boleh diketik aja kalau kolom chat atau ngomong langsung boleh juga sih. Untuk jurnal ada kendala nggak? Maaf Pak, izin bertanya. Saya Dita dari S1 Kebidanan. Berarti kalau tadi
link jurnalnya tuh kalau misalnya kebidanan bisa juga cari dari situ ya Pak ya? Ya, bisa. Bidan, perawat, semua rekam medis bisa kurang lebih. Cuman saya prakteknya tadi kan karena apa namanya? Karena apa ya? Udah keseluruhan lah semuanya pokoknya. Ya Pak, soalnya saya telat masuk Zoom-nya tadi, Oh iya, nge-lag. nanti ada recordnya di YouTube. Ntar mungkin minta tolong dosen memnya share lah, Prodi minta tolong Prodi share nanti untuk Baik, record kasih ulangnya. Pak. Oke, oke. Masih ada lagi? Gak ada. Kalau udah, kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Eh, Tolong jangan bolak-balik pintu ya, guys. Oke, oke. Eh, Sekarang kita lanjut teman-teman semua di sini. Untuk nyari jurnal udah. Kita eh install Mendeley ya. Teman-teman semua udah pada pakai Mendeley belum? Belum ada tuh Pak. Apa tuh Pak? Siapa tuh Pak? Ada yang pakai Mendeley? Belum ada. Ada. Ada ya, ada yang belum ya. Jangan bolak-balik pintu. Oke, kita lanjut ke Mendeley ya. Mendeley, 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 Mendeley. Ya, nah teman-teman semua, kan yang belum punya Mendeley boleh dilihat ya caranya ya. Mendeley tapi harus Microsoft Word 2019 ke atas sampai ke 365 ya. Kalau di bawah itu nggak direkomendasi karena nanti nggak bisa diinstal di Word-nya ya. Nah, di sini tinggal pencet download aja nanti dia download. Kalau udah selesai download nanti diinstal. Setelah diinstal nanti akan buka aplikasinya nanti munculnya kayak diinstal nanti munculnya kayak bentar saya search. Nanti munculnya kayak gini. Nanti teman-teman di sini login dulu, misalnya ya, udah login. Mendeley ini eh buat teman-teman bikin body note, bikin citasi ya, bikin citasi atau bikin daftar pustaka. Nah, bikin citasi, daftar pustaka dan daftar pustakanya bisa otomatis juga nanti tersusun. Nggak usah teman-teman semua bikin apa manual kayak gitu ya. Ini udah masuk. Nah, kita belajar cara mengelola apa namanya Mendeley kita ya, biar nggak berantakan. Misalnya nih kita bikin nih folder new collection lagi. Di collection ini kita bikin new collection. Kita bikin, ya kan, collection new. Misalnya skripsi sukses 2024, 2025. Oke ya, mana dia? Skripsi sukses
Kayak di enter ya, jangan lupa di enter 2005. Nah, ini misalnya teman-teman punya referensi nih artikel. Kalau artikel di sini teman-teman isi add new. Nah, ini ada pilihannya nih. Mau import library, ini biasa udah formatnya udah misalnya kayak di apa namanya? Di jurnal itu biasa ada tulisan bib text atau endnote atau ris ini. Nah, itu teman-teman download nanti uploadnya di gini juga tinggal dipilih aja kayak gitu. Tapi biasanya kalau biasanya file dari komputer, biasanya file dari komputer nih bisa nih. Oh, ini kenapa nggak bisa nih? Ini nah, dah. File dari komputer nih. Misalnya teman-teman tadi jurnal yang kita download apa tadi ya? Ini misalnya ini ya. Kita masuk, kita upload nih, loading, dia sinkron. Jadi nanti dia otomatis sudah baca nih identitas jurnal nih dari kayak apa namanya judul jurnalnya, pengarangnya, volumenya, tahunnya, dia udah baca. Bentar nih loading. Jadi teman-teman nggak usah capek-capek lagi, maksudnya paling nanti ntar tinggal dicek lagi bener nggak nama jurnalnya, judulnya sama nggak, penerbitnya sama nggak, pengarangnya sama nggak. Nah ini teman-teman isi, bentar loading lama banget. Coba tambah lagi ya. Dan sini, oke udah masuk nih. Ada refreshnya ya. Udah masuk tadi. Ini tadi, Nur Rahman ini ya. Apa lagi? Ya ini benar. Ini kita pindahin aja nih kan di sini masuknya ya. Sebentar, sebentar. Oh iya, tinggal ditarik aja ya. Misalnya ini kan tadi di sini ini yang recently add ini kan baru kita tambahkan. Nanti ditarik aja ke sini langsung pindah ke sini. Jadi nggak kecampur file-file apa namanya daftar pustaka atau bibliografi yang lainnya gitu. Ini udah kita siapin khusus buat skripsi aja berarti di sini semua nih referensinya kayak gitu. Nah ini tadi file yang tadi kita masukin kan ini udah langsung auto nih. Judulnya penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi melalui brisk walking exercise gitu kan. Ini ada filenya juga nih. Jadi apa namanya? Kalaupun di folder download kita tadi hilang, dia udah kesimpan di Mendeley. Bisa kita buka lagi di sini filenya tadi. Nih, ya kan? Tutup ya. Terus ini dicek lagi nih di sini. Namanya udah benar di Perawan Fakultas. Biasanya ada auto nih. Tahunnya 2013, halaman berapanya ada nih. Nah, biasanya ada auto, tapi kalau buku, buku biasanya di sini aja nih manual. Di sana book ya, book. Judul bukunya apa, pengarang, misalnya pengarangnya ada berapa, tambahin pengarang-pengarang. Nah, kalau misalnya beberapa dosen pembimbing ada minta bikin apa namanya pengarangnya misalnya lebih dari 3 nih, kebanyakan kan kalau ditulis semua di daftar pustaka. Jadi kan nanti teman-teman semua
tambahin add all aja gitu. Kalau misalnya dari dosennya kebanyakan gitu katanya, kebanyakan nih nama pengarangnya ditulis semua lebih dari 4 gitu kan. Nanti tambahin add all aja, tapi 3 aja yang ditulis di sini, 3 aja atau 2 misalnya, atau 1 add all gitu kan. Nah nanti 1 koma add all kayak gitu, atau DKK 1 koma DKK kayak gitu. Terus di sini tahun, tahun terbitnya, terus ini halaman bukunya dari halaman berapa sampai berapa, volumenya kalau ada, kalau nggak ada kosongin, edisinya edisi berapa, edisi 1 edisi 2 gitu. Editornya kalau ada, kota, penerbit, tempat terbit ya, kota, kota terbit ya, tempat terbit, penerbit, bulannya biasanya nggak ada, biasanya tahun aja adanya kan, biasanya tahun aja udah masukin, kalau nggak ada kosong kosong, abstraknya kalau ada, kalau nggak ada kosong. Menyesuaikan tipenya buku udah. Oke, ini untuk ininya ya, untuk apa namanya, untuk upload ke Mendeley-nya seperti itu. Terus kalau mau install ke Word-nya, ke menu tools yang di atas pojok kiri ini, ada menu tools, install Mendeley Site for Microsoft Word. Nah, ini kita klik, nanti dia download. Kita klik dulu, bentar ya. Oke, ini gratis, tinggal get it now. Nanti udah di-download. Nih, supportnya 2016 ke, oh 2016 ke atas sampai ke Microsoft 365 ya. Jadi kalau yang Microsoftnya masih 2016 ke bawah, 2013 itu nggak bisa ya diinstal. Jadi harus minimal 2016. Yang aman 2019, oke. Microsoft Word-nya. Itu dicek lagi. Nanti kalau udah di-download, diinstal, mana Word? Kita buka Word ya. Ini Word-nya. Nanti dia ada muncul di reference. Kalau biasa citasi biasa kan di sini ya, insert citation ini kan. Nah, kalau kita pakai Mendeley tinggal di sini nih, Mendeley citation, Mendeley site. Bisa kita update dulu ntar. Di Mendeley site, oke, get start. Nanti dia minta login, kita sign in, kita login lagi aja. Kalau belum punya akun, bikin akun dulu. Nanti teman-teman bikin akun dulu. Kalau belum punya akun Mendeley, bikin akun Mendeley dulu. Nanti dia kalau udah login, otomatis yang di aplikasi Mendeley tadi udah kebaca di sini. Ini tadi Nur Rahman tadi kan, penurunan tekanan darah tadi udah ada di sini. Nah ini. Nah, citation setting. Misalnya teman-teman dosen pembimbingnya minta stylenya Chicago katanya. Apa sih style Chicago? Nah, itu biasanya format penulisan ini, format penulisan apa namanya, daftar pustakanya itu, format citasinya itu beda-beda. Kalau Chicago biasa APA sih standar, biasanya banyak kan APA, American Psychological Association. Itu pakai APA. Ini biasanya bedanya sih di style aja sih, gaya penulisan aja sih. Nah, kalau biasanya APA, biasanya APA. Kalau APA, udah APA aja, udah tinggal diklik. Terus di sini, referensi. Atau misalnya teman-teman semua ada nambahin artikel baru lagi, kok belum masuk ya? Ah, tinggal diklikin aja nih, sinkron lagi. Nanti dia loading, refresh, masuk. Nanti masuk file, apa namanya, data yang terbaru. Oke. Nah, misalnya teman-teman di sini, apa sih tadi penurunan darah? Penurunan
tekanan darah. Misalnya mau jadiin body note nih kan, penurunan darah menurut Nur Rahman misalnya. Nur Rahman. Nah, mau tambahin citasinya. Tutup lagi. Nih, insert citation. Nah, ini udah otomatis langsung. Udah otomatis langsung ke citasi. Langsung ke kutip langsung ya. Masukin kutipannya. Diklik dulu, langsung kayak gini. Langsung insert citation. Jadi dia nanti langsung langsung terkutip. Nah, kemudian, misalnya ada lagi nih, tambah lagi ya. Misalnya yang lain nih. Perilaku penemuan informasi. Good. Terus misalnya gitu ya. Ini tambah lagi di sini. Nah, masuk. Udah otomatis semua. Nah, terus gimana caranya biar daftar pustaka itu kita nggak ketik manual? Daftar pustaka. Tinggal ke sini aja nih, titik 3 pojok kanan nih, insert bibliografi. Nah, bukan sulap, bukan sihir. Udah otomatis langsung jadi daftar pustaka. Jadi nggak usah ketik, lu gimana sih format penulisan daftar pustaka? Nggak usah, udah ada stylenya. Stylenya tinggal dipilih APA atau Chicago atau dan sebagainya. Nanti udah tinggal ini. Nah, kalau jurnal biasanya ditambah jurnal online atau website ya, website kalau jurnal online website, biasanya website yang nggak ada filenya gitu atau data-data yang website biasanya ditambahin di akses pada tanggal 16 April 2025. Misalnya kayak gitu. Mungkin bisa sampai jam lagi pukul gitu kan. Biasanya kalau yang apa namanya, yang berbau-bau website, data website kayak gitu, biasanya ditambahin lagi di ujungnya jam berapa kayak gitu. Oke, itu untuk daftar pustaka ya tadi ya udah selesai ya daftar pustaka. Simpel aja Mendel ini fungsinya, memudahkan juga. Jadi, jadi teman-teman semua ketemu artikel, ketemu referensi, langsung masukin ke Mendeley, langsung simpan ke Mendeley. Mau dipakai mau enggak urusan belakangan. Nah, gitu kan. Kalau nggak dipakai nanti tinggal dihapus. Yang penting masukin aja dulu. Kira-kira kalau cocok bisa datang ke rumah. Kalau cocok apa namanya bisa dipakai kayak gitu. Oke. Eh, oke, mungkin Mendeley itu ada yang mau ditanya nggak kalau Mendeley? Boleh di kolom chat atau di ada yang mau tanya lagi? Mencari kuesioner baku. Kalau kuesioner, kalau kuesioner baku gimana tuh ya? Bentar ya. Oh, kalau kuesioner kurang tahu deh. Kalau kuesioner kurang tahu. Nanti kita cari lagi ya, kita pelajarin lagi ya. Kalau kuesioner belum belum tahu biasanya. Kalau untuk kuesioner dia ada uji validitas ya, kalau nggak salah ya. Kalau skripsi yang ada di perpus, sebenarnya belum lengkap sih yang masuk ke datanya. Di sini ada di opak ini ada sebenarnya. Misalnya teman-teman cari pengaruh baru ke upload dari tahun berapa ya? Soalnya banyak kan belum ke upload nih. Misalnya pengaruh apa ya? Eh, hipertensi ya, hipertensi. Ini kalau skripsi biasanya ini di atasnya ada skripsi. Masuk nggak sih share screen? Sorry sorry sorry. Sini nanti kita pelajarin lagi ya yang untuk nyari kuesioner. Ntar kita pelajarin lagi. Ini untuk nyari gimana tadi? Untuk nyari
Untuk nyari skripsi di sini ada nih, di opak. Hipertensi. Tensi, oke. Sini ada nih. Nah, kalau ada label di sini skripsi, ini berarti skripsi. Kalau labelnya book berarti buku, kalau labelnya ebook berarti ebook kayak gitu. Ini ada di rak skripsi berarti nih, ada judulnya nih. Tahunnya ada tahun 2017 kayak gitu kan. Atau misal kalau mau carinya lagi lebih gampang lagi pencarian spesifik. Kalau mau lihat semua judul ya, tipe koleksi tinggal dicari nih, skripsi S1 kebidanan misal. Ininya ini semua deh. Lokasinya rak skripsi coba. Atau semua juga boleh, semua lokasi. Dah, cari koleksi. Oh, belum masuk skripsi kebidanan. Yang perawat coba, perawat. Yang perawat, tipe koleksi skripsi keperawatan. Ini semua cari koleksi. Oh belum di setting berarti. Sorry sorry sorry. Berarti sementara nyarinya kayak gitu dulu sih sesuai ini, sesuai apa namanya? Sesuai subjek penelitiannya yang diteliti apa kayak gitu. Ya, tadi hipertensi ada berapa tuh? Hipertensi belum diupdate nih datanya, sorry. Ini ada di sini, ada di mana lagi nih? Ini ada juga nih Rizka Merhikmawati. Oke. Selain itu ada juga di repository, cuma repository masih banyak juga, masih proses review juga karena banyak filenya ya. Nah makanya teman-teman diharapkan, sangat diharapkan penulisan skripsinya yang rapi. Soalnya bakal dipublish di repository. Kalau nggak rapi berantakan, nanti dilihat sama orang kan jadi kayak kok awal bros skripsinya nggak rapi ya berantakan ya gitu. Di sini bisa di browse by subject ya, gitu. Misalnya perawat nih, yang perawat lagi lah, rekam medis lah sekali-kali. Rekam medis nih, 2024. Nih, misalnya punya si Dion, tinggal buka. Ya ada nih semua filenya nih. Judul, abstrak, bab satu. Nah, ini kalau full text ini, teman-teman harus punya akun dulu baru bisa buka, login. Nah, nanti ini skripsinya. Gitu. Nah, teman-teman semua nanti setelah ini, setelah selesai skripsi, diharapkan untuk lembar pengesahannya tolong ditanda tangan semua digital. Kalau bisa yang untuk dipublish digital aja, untuk yang cetak kalau bisa asli kayak gitu. Diusahakan lengkap semua, soalnya bakal dipublish kalau nggak ada tanda tangannya kan nggak susah ya nanti ya. Soalnya nanti dipublish biar bisa diakses yang lain, biar nggak lama juga proses uploadnya gitu. Nanti kita akan ada tutorial juga untuk upload repository ini gitu. Untuk ibu-ibu konversi yang mau Udemy besok, mungkin nanti kita sekalian juga hari ini akan kita praktekkan ya untuk repository ya. Oke, untuk Mendeley udah selesai. Lanjut kita materi kita. Oke, kita lanjut ke Word ya. Nulis skripsi yang bagus, yang rapi nih. Teman-teman semua mungkin banyak yang belum, mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum paham gitu ya. Lagi Zoom. Nah, mungkin teman-teman semua belum ada yang ngerti. Aduh ini udah mau habis lagi waktunya 9 menit lagi. Oke, jadi kita lanjut ke Word ya, teman-teman semua di sini. Kita nulis, kita pakai yang udah jadi nih misalnya. Yang udah jadi nih, yang udah jadi nih pada punya si Bu Listerani.
Nih untuk dari cover, biasanya itu ada sesuai pedoman sih. Nanti teman-teman baca lagi pedomannya. Untuk setting margin teman-teman udah pada tahu. Untuk margin kan di sini atas kiri 4, bawah kanan 3 ya. Karena yang kiri ini kan bakal buat dijilid ya. Atas kiri 4, atas kiri, atas kiri 4, kanan bawah 3. Oke. Nah, teman-teman ada bingung lagi nggak buat lembar pengesahan ini nanti teman-teman? Lembar pengesahan ini bikinnya simple aja. Kita praktek di sini ya lembar pengesahan ya. Pengesahan di sini. Lembar pengesahan. Kita ketik dulu lembar, eh, lembar pengesahan. Ya teman-teman ngetiknya huruf kecil ini, nggak perlu ngetik ulang lagi, di blok aja, langsung ke sini. Di sini ada pilihannya nih, ada uppercase. Nah, otomatis langsung huruf besar semua. Atau mau balikin lagi nih, aduh, kok huruf besar semua, malah kepencet caps lock. Balikin lagi. Ini kayak awal tadi. Atau mau huruf apa kata apa huruf depannya doang yang besar. Capitalize each word. Nah, udah selesai masalah satu. Oke, kemudian lanjut next. Tadi kan berpengesahan skripsi ya misalnya. Apa tadi? Eh, ya, biar rapi teman-teman, biar rapi. Nah ya, ini gini kan. Ganti lagi. Kontrol A, misalnya fontnya kok nggak beda belang-belang ya fontnya. Times New Roman. Oke, ini udah sama nih. Terus di bawah sini kan nama dosen pembimbing tuh kan. Gimana sih kalau tulis misalnya siapa sih misalnya Wulan Pramadani. Dani. Ya kan kalau misalnya tulis kayak gini kan terus siapa lagi sih sebelahnya tap 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 gitu kan. Karena Faiz Muhammad. Nah, ini kan belum tentu pasti tengah kan nanti kalau misalnya ada bawahnya lagi kan belum tentu pasti tengah. Jadi teman-teman atasinnya kayak gini aja. Ada marginnya kita atur dulu. Marginnya kita atur dulu. Oke, margin udah diatur. Jadi teman-teman kayak gini aja bikinnya pakai kolom. Teman-teman bikin kolom di insert table. Ini di atas nih kita sisain buat misalnya pembimbing ya, pembimbing satu. Ini buat tanda tangan, ini buat nama, ini buat NIDN. Nah, jadi misalnya, oh ya, ke sampingnya, sorry, ke sampingnya tiga berarti. Oke, nah, misal di sini pembimbing satu, pembimbing dua. Ini kita tarik aja ke bawah, misalnya orang DN, nah, oke, apa ya namanya? Oke, gitu ya. Nah, tuh misalnya nama panjang banget, tinggal digeser-geser aja nih, tinggal disesuaikan aja nih. Nah, nanti kalau udah jadi, ini kita copy lagi nih. Ini baru pembimbing. Nah, ini penguji. Dia apa sih formatnya? Pembimbing mengetahui baru paling bawah ya. Penguji, pembimbing, pembimbing. Nah, biarin nanti kok. Oke, di sini nanti penguji, penguji. Nah, nanti nih tinggal ini aja digeser-geser. Nah, kalau udah ini, hilangin aja warna ininya, garisnya. Di sini no border. Balikin lagi kalau misalnya aduh nggak kelihatan lagi mau ngaturnya. Tinggal tambah lagi all border. No border, ini juga lagi no border, border. Oke, udah nih.
Terus apa lagi ya? Ini nanti kalau mau digeser lagi tinggal ini aja geser-geser. Nah, ini tinggal digeser ini. Nah, terus untuk yang di tengah bisa aja langsung aja di tengah diketik misalnya Sri Mulyani Prodi ya. Aja nanti udah langsung di tengah aja. Tinggal dirapiin aja. Terus kalau untuk nambahin watermarknya itu di desain watermark, custom watermark, bisa di sini masukin logo. Nanti tinggal dipilih dari komputer. Gitu. Gitu deh. Udah, terus lanjut lagi. Nah, teman-teman semua biar lebih rapi lagi, ini lembar pengesahan. Teman-teman ada yang paham nggak fitur heading? Aduh, ini udah mau 3 menit. Apa kita start? Ini ada heading 1, heading 2, heading 3. Nah, nanti caranya kayak gini. View, navigation pen. Nah, oke. Jadi dia ada bab, subbab, dan subbab lagi. Misalnya bab 1 atau lembar pengesahan. Atau bab 1, kita mulai dari bab 1 deh. Bab 1. Satu. Ini biar otomatis teman-teman semua udah ini kita setting dulu headingnya di sini modify heading 1 itu untuk yang pertama untuk bab formatnya Times New Roman 12 warna hitam bold posisinya di tengah terus di sini paragrafnya kita atur misalnya before-nya 0 atau mau single atau double satu oke. Lanjut. Nah misal bab 1 pendahuluan Penda- pendahuluan oke. Ini kita klik aja apa namanya heading tadi heading ini heading 1 tadi ya kelihatan lagi heading 1 nih muncul kan di sini. Nah tapi kalau kita enter kayak gini dia misah nih jadi 2 heading jadinya. Jadi kalau bisa jadi 1 caranya shift enter nah jadi 1. Jadi ketika kita klik ini udah langsung ke sini. Lanjut misal bab 2 bab 2 apa kerangka teori ya sebab 2 kerangka teori udah tinggal klik heading heading 1 tadi udah otomatis jadi dia langsung masuk ke sini. Nah terus misalnya di sini di bab 1 di bab subbabnya ini kerangka teori shift enter oke. Kerangka 1 ini kita pakai numbering ya jangan lupa turunan-turunannya ini ada kalau misalnya pakai pakai huruf yang pertama A kemudian turunannya itu ini A kita bikin dulu heading heading 2 soalnya ini udah masuk subbab kita bikin heading 2-nya di sini sesuaikan sesuai pedoman ya ukuran dan sebagainya spasinya berapa ini saya buat double aja nih oke terus nomor numbering jangan lupa pakai A ini tabnya digeser sampai ujung mentok soalnya karena baru awal ya kita coba bikin ini udah otomatis langsung ya oke di bold jangan lupa di bold misalnya kerangka teori pengertian atau eh, pengertian pengertian hipertensi hipertensi oke di sini masukkan oke kemudian di sini setelah hipertensi ini biasanya cuma sampai heading 2 aja sih kalau mau tambah heading 3 juga bisa misalnya turunannya lagi nih kita modify dulu baru kita ini jadi biar otomatis semua udah otomatis semua
Jadi nggak usah ribet-ribet lagi ketik satu-satu. Iya. Ya, Nanti gimana Jangan kabarin ya Pak ya. oke Bu, Nanti siap. aku Pak, nggak perlu nama kami kan Pak? Udah aman ya Bu. WA aja, WA saya. WA saya dulu. Oke. Nah, ya, nah. Mana nomor Bapak? Ada ada. Ya udah nanti aku itu ya Pak ya. Oke Bu. Pak, makasih ya Pak. Makasih banyak ya Pak bantuannya ya Pak. Makasih ya Pak. Ya. Ya Ibu. Nanti konfirmasi. Oke, lanjut. Distraksi. Sorry ya. Nah, tinggal pencet aja nanti dia langsung otomatis nih. Ini tinggal kita atur. Di sini misalnya pengertian hipertensi, hipertensi. Nah, baru tinggal di lagi ke dalam kayak gitu kan. Misalnya hipertensi apa gitu kan. Nah, nanti nih tinggal diatur aja sini spasi-spasinya nih berapa kan. Oke. Nah, kalau udah nih teman-teman harus pahamin lagi turunan-turunannya nih. Setelah A satu A kecil, A besar ya, A besar, satu A kecil. Kemudian di dalamnya lagi nih ada satu kurung. Nah, nanti posisinya seperti ini. Tensi. Nah, di bawahnya lagi, misalnya ada lagi turunannya lagi. Pakai A kecil. Nah, kayak gini. Di sini sih, di sini. Pilih-pilih aja. Atau mau langsung kalau misalnya udah di Word-nya udah otomatis ke set, tik A, buka A tutup kurung, nah gitu. Ya sampai segini aja sih cukup biasanya kayak gitu. Tapi kalau panjang lagi, ini urutannya ya A besar satu, A kecil satu, kurung, tutup kurung, A kecil tutup kurung, nggak tutup lah. Jadi hindari kalau bisa jangan sampai turun banget. Nah jadi nanti ini kan udah nih bab satu, daftar pustaka, lampiran semua kan, bikin kayak gini nih, pakai heading satu. Pokoknya setiap bab atau awal itu pakai heading satu. Udah otomatis nih teman-teman semua. Oke. Nah, fungsinya apa bikin heading ini? Ini ada fungsinya. Fungsinya itu adalah sebagai biar teman-teman bikin daftar isi, nggak bikin kayak misalnya halaman judul, titik 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 gitu kan. Biar nggak kayak gitu. Atau atau kayak gini. Atau mungkin ada yang punya trik satu lagi nih, bikin halaman di tab-tab dulu gitu kan. Baru pakai underscore. Nah, kayak gini kan, tab gitu kan, underscore baru halamannya berapa? Satu gitu kan. Nah, nggak main kayak gitu. Kita bikin kayak gini, daftar isi. Daftar gimana tadi? Daftar isi. Heading satu. Record nggak yang tadi? Sebentar. Nggak ke save lagi yang tadi. Oh, udah. Oke, nice. Oke, lanjut lagi. Tadi ya. Ya, oke. Terisi, misalnya terisi. Tadi cara nulisnya ini ya, otomatis ya. Terisi enter. Tapi misalnya udah ada heading ini, biasanya jangan di enter, nanti dia muncul heading baru lagi.
Nah, nanti ojek dicek dulu. Cara ngilanginnya balikin lagi ke normal. Kalau misalnya ada heading nih, mau hilangin di sampingnya. Nah, ganti normal, nanti ganti manual. Oke, heading. Oke, enter. Sampai di sini ya. Enter, daftar isi tadi. Tinggal di insert. Insert page number bukan. Di reference. Table of content. Ini diklik table of content langsung jadi. Nah, ini kita hapus aja. Hapus aja. Kecilin aja fontnya. Nah, ini yang tadi, ini yang udah kita buat tadi udah otomatis. Tinggal kita ganti Times New Roman formatnya itu kan misalnya atau spasinya misal mau diganti disesuaikan. Misalnya spasi mau kita sesuaikan 1,5 misalnya gitu kan. Halamannya udah ngikut, udah otomatis ngikut. Jadi teman-teman nggak usah apa namanya, nggak usah ribet-ribet lagi gitu. Udah jadi, udah beres sampai lampiran. Terus misalnya teman-teman lampiran mau nambahin lampirannya manual karena nggak pakai apa namanya, nggak pakai halaman kan, bisa juga kayak gitu. Nah, gini aja dah. Atau misalnya di sini ada halaman judul gitu kan. Halaman judul kan nggak bisa masuk sini ya halaman judul. Jadi nggak usah diketik manual, di copy aja nih. Ini masih bisa teman-teman copy ke sini. Ganti aja nih judul. Nah halamannya misalnya satu, satu. Nah, nah ini kalau kita klik shift ada nih klik control klik. Nah langsung ke apa namanya ke halaman yang dituju kayak gitu. Nggak perlu scroll scroll lagi bawah aduh atau nyari di sebelah sini juga bisa navigation bar nih kan. Tinggal pencet aja nih. Nah daftar isi. Nah, ya kan? Mudah bukan? Mudah banget. Oke. Ini ilmu nih ilmu. Oke, terus lanjut lagi nih teman-teman. Misalnya lagi nih, misalnya nih, aduh kok tabnya nggak ini nih. Kita ganti file ini coba. Kita ke file yang ini. Ini misalnya mau bikin ini nih, beda nih kan tabnya ini kan. Tab, ini dia nggak rata kiri kanan. Rata kiri kanan. Jangan lupa rata kiri kanan justify. Terus, nah misalnya nih mau biar ngikut semua nih, nomor satu, dua, tiga nih, biar apa namanya, biar pas pojok gitu. Pakai ini aja nih, buat geser-gesernya nih. Misalnya teman-teman udah bikin apa namanya kayak kayak gini ya, nggak mau di tap lagi. Misalnya kayak gini nih, mau digeser, nggak berubah dia. Kalau pakai ini kan, berubah dia. Tapi kalau pakai ini dia nggak berubah, tetap konsisten kayak gitu. Kayak ini nih, ini biar sama kan, di enter gitu kan, mundur enter, hapus enter. Nih yang udah jadi kan kayak gini nih. Nah, itu baru daftar isi ya. Daftar tabel juga bisa otomatis. Daftar tabel, daftar lampiran juga bisa sebenarnya. Daftar skema gitu kan. Daftar isi dulu, daftar isi. Nah, abstrak itu nanti di sini aja nih dibikinnya nih. Dijadiin heading satunya. Jangan di sini ya, di sini heading satu. Jadi nanti masuk di samping di navigation pane-nya masuk. Mana lagi kita coba cek lagi. Nah, pokoknya kalau mau geser-geser pakai ini nih. Kiri kanan ini sangat berfungsi nih. Biar nggak apa, biar nggak berubah-berubah fitur ini. Terus lanjut lagi kita ke daftar isi udah kira-kira udah paham lah ya. Nyampe ya. Nah, kemudian nanti lagi selain daftar isi tadi daftar tabel. Nah, ya gimana bikin daftar tabel otomatis? Kita bikin dulu daftar tabel. Heading satu, fontnya gedein. Oke. Atau di sini juga bisa kayak dimodify fontnya, fontnya di sini nih.
Oh nggak ada deh, nggak bisa deh. Manual kayak harus spacing, ya harus kapital semua. Oke, daftar tabel. Di sini kita layout. Tapi kita bikin dulu nih. Misalnya tabel. Bikin di halaman baru ya. Tabel. Sebelum bikin daftar tabel, kita bikin dulu tabelnya. Nah, jangan bikin di sini. Boleh bikin di sini. Tabel satu titik. Misalnya tabel 2.1 misalnya itu kan. Kerangka teori misalnya. Nah, teori. Ini kan ketik aja dulu. Copy. Ini nggak usah di copy semua. Hapus saja. Ini kita bikin di ini. Insert. Insert table of insert caption dulu. Baru yang nanti insert table of figure. Nah, ini teman-teman semua kan kalau misalnya belum punya nih, belum ada nih. Nah, kalian bikin aja di sini new label, tabel satu titik kayak gitu. Udah, tabel satu titik atau misal tabel dia di bab berapa? Bab 3 titik gitu kan. Enter. Misalnya di sini udah ada ya. Bab 3 titik ini kan. Dia udah otomatis angka satu ini udah otomatis masuk. Kayak kerangka teori. Kerangka teori. Oke, enter. Nggak usah, enter. Oke, udah jadi nih. Nah, tinggal teman-teman atur posisinya aja. Bisa di bawah, bold, Times New Roman, 12. Gitu kan. Warnanya ganti dulu hitam. Nah, kayak gini. Udah jadi nih. Kalau udah pas di blok ada kayak gini, ini berarti udah pakai table of, udah pakai apa? Udah pakai tabel, udah pakai apa namanya? Insert table. Udah pakai insert caption, udah otomatis nih. Kalau udah ada bloknya di angka satunya nih, udah ada di angkanya. Mau lanjut lagi nih, misalnya tabel 3.2. Langsung aja nggak usah ketik di situ, udah langsung bikin aja di sini di reference, insert caption. Nah, udah langsung berubah deh 3.2. Misalnya kerangka konsep. Oke, nah, tinggal diatur lagi. Roman 14 volt, oke, tengah, gitu kan. Oke, nah kalaupun ganti bab lagi, kalau misalnya ganti lagi tabel atau skema pun kayak gitu juga dibikinnya, tinggal ganti ya skema kayak gitu. Kayak masalah mana tadi ya? Nih kita bikin nih skema, gambar, tinggal diklik aja tuh gambar, gambar skema, tinggal disesuaikan aja. Nanti pas sudah ininya, bikin daftar tabelnya, tinggal di insert table of figure, tinggal dipilih nih caption labelnya mau di yang tabel berapa tadi, tabel tabel 2 tadi kita bikin ya, tabel 2. Oke, tabel 3 sorry, kalau nggak ada berarti salah, tabel 2, tabel 3, tabel 2 lagi deh, tabel 3. Nah, ya kan, lihat 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 aja. Oke, bagus kan, udah otomatis tinggal kalian atur spasinya, misal jaraknya berapa, 1,5, rapi kan, rapi dong kayak gitu. Begitu juga yang lain gitu kan, atau lampiran pun juga bisa sebenarnya. Nah, ini baru sampai sini nih, belum lagi bikin halaman. Gimana nih Pak, halamannya biar satu Word itu bisa beda gitu, bisa ada yang Romawi jadi satu gitu, Romawi dan ini terus di kiri kanan kayak gitu. Nah, ini tadi Yola baru masuk ya Yola ya. Kalau yang akses skripsi online tadi, jadi belum apa namanya, belum semuanya ada masuk ke online. Jadi paling daftarnya aja, judulnya aja. Beberapa di repositori udah sih kayaknya yang bidan terbaru 2024 udah masuk. Yang sebelum-sebelumnya belum masuk semua. Bisa diakses di repository.pstku.unifawabros.ac.id. repository.pstku.unifawabros.ac.id. Nanti pilih aja prodinya di division di kebidanan. Nanti teman-teman semuanya tingkat akhir akan dikasih akun untuk upload repository masing-masing ya. Nanti akan disiapkan akunnya. Nanti teman-teman semua ingat ID-nya, username-nya NIM, passwordnya NIM juga. Jadi passwordnya NIM, ID-nya NIM. Ntar teman-teman login, nanti upload di situ.
Kayak panjang nih masih. Kalau untuk bahas upload repository, mungkin next kali ya. Kita tutor. Ini terakhir ya. Udah selesai nih. Terakhir kita bikin halaman. Kita bikin halaman. Terakhir kita bikin halaman di sini insert page number. Nah, misalnya kita bikin dari judul ya. Dari judul. Terus, bikin dari judul. Dari judul. Dari judul. Judul. Ini kita insert page number-nya agak agak apa ya? Agak tricky sih. Agak tricky kalau bikin halaman ini. Agak tricky. Ini satu, ini kan pasti sama semua nih kan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, gimana caranya biar beda? Gimana caranya biar beda? Biar beda caranya adalah pertama, kita klik dua kali. Pilih different first page, oke. Kalau different first page berarti yang halaman satu pertamanya itu pasti beda. Pasti enggak, pasti beda. Bisa kita atur beda. Nah, nggak ada kan. Langsung halaman dua. Halaman dua. Oke. Habis itu dari sini, dari halaman pertama, kita lihat sini. Kita klik lagi nih. Kan? Oke. Terus di sini untuk yang keduanya, kita bisa pilih di akhir akhir apa namanya? Akhir kursornya di mana terakhir nih. Misalnya di sini terakhir atau di awal halaman selanjutnya. Ya misalnya di awal ini, di awal ini. Bisa juga pilih antara akhir atau awal. Nanti di sini kita ke layout. Dari layout break page, next page. Pilih yang next page. Oke. Dan nih, terus kita klik dua kali nih. Nah, muncul same as previous. Ini kita link to previous kan matiin. Nah, kalau misalnya kita pakai halamannya di atas, yang di atasnya kita matiin juga. Kalau di bawah aja semua, yang di bawah aja kita matiin. Oke, udah nih. Nah, kan hilang kan halamannya. Nah, ini tinggal kita insert lagi aja nih. Insert page number. Misalnya mau di bawah lagi kan, pakai formatnya Romawi. Oke, start from 2 karena judul halaman satu kan. Halaman 2 ini biasanya lembar pengesahan. Dan nih, kita close. Bawahnya ngikut nggak? Bawahnya ngikut. Nah, bawahnya ngikut nih kan. Nah, misalnya sampai 3 nih. Tapi bawahnya kita maunya nih di kanan. Maunya di kanan nih karena lanjutan kan misalnya gitu kan. Nah, kita klik aja di sini di ujung depan ini, next page lagi. Nah, ini kita matiin lagi. Link previewnya kita matiin. Terus kita pilih button page tapi yang sebelah kanan. Oke. Nah, pindah dia kan. Bawahnya pindah nggak? Nggak pindah. Kayak gitu. Sampai seterusnya. Itu nggak pindah. Kalau emang kadang-kadang dia error gitu kan, atau dia kok ngikut semua sih, ya udah coba satu-satu aja di next page gitu kan, di setting manual gitu. Tapi ini udah otomatis nih. Nanti balik lagi kan ke sini. Nah terus mau ini udah nih balik ke sini. Terus misalnya di sini mau pakai mana sih yang di bab satu nih mana? Di sini deh. Di sini nih misalnya mau pakai angka, kita next page lagi, kita ke bawah sini, previewsnya dimatiin, ke bawah sini taruh tengah. Format space numbernya kita ganti sini, sini, set, set. Halamannya berapa? Kok dari 5 Pak? Gitu kan. Tinggal kita ganti. Start at 1. Dan dia akan mengganti jadi 1. Nih, 2 ngikut kan. Yang atasnya nggak ngikut. Tuh, kan? Kan? Gitu. Nah, terus lanjut lagi nih. 1, Pak. 2-nya kan di kanan. Dan seterusnya di kanan. Oke. Dari sini, nih, tab, gitu. Sini, previous. Sini, bottom page, kanan. Nomornya kok sama Pak? 1. Ganti. 2. Down. Down nggak? Down. Oke ya. Nah kan. Nah, untuk seterusnya, apakah harus kayak gitu terus Pak gitu kan? Coba lagi kita enter ya. Kita bikin lagi baru. Dia ikut yang pertama apa ikut yang kedua Pak?
Masih ikut yang pertama kan? Masih ikut yang pertama kan? Ini diinin aja, di tinggal diganti aja. Nanti dia ikut yang kedua, yang atasnya nggak berubah. Nah, ya kan? Keren banget. Gila. Oke. Nah, ya kan? Nah, ini udah bakalan lanjut nih, terus kayak gitu. Nah, nanti akan diupload videonya di YouTube. Nanti teman-teman mungkin bisa cek aja YouTube Perpustakaan PSDKU Universitas Sama Bros. Ada di situ ntar. Oke, sampai situ halaman. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman nih, waduh halamannya berubah guys. Gimana nih daftar isi halaman berubah guys? Tinggal di update table aja. Atau teman-teman mau nambahin, aduh ada tambah subbab lagi nih gitu kan. Ganti atau revisi nama gitu kan. Revisi subjeknya. Tinggal pilih aja. Kalau ini update page number, ganti halaman ya kan. Otomatis Romawi. Kita ganti aja nih tadi. Kita pakai satu Romawi kan. Nah, udah otomatis halaman yang ikut. Nih karena daftar isi adalah halaman satu. Kalau misalnya ada yang mau kita, aduh tambah lagi deh kayak gini misalnya, kita tambahin lagi heading satunya apa ya? Daftar skema misalnya. Atau daftar skema aja lah ya, kita bikin daftar skema. Heading satu, oke ya. Update table, update entire table. Plug, daftar skema masuk di bawah. Tapi formatnya berubah lagi, jadi kita harus setting ulang lagi kayak gitu. Misalnya di bold semua, warna hitam. Nah, gitu. Atau biasa kadang yang bab satu aja di bold, yang ini enggak, gitu kan? Biasanya kayak gini nih, kadang kayak gitu kan, per tiap bab. Nah, kayak gitu. Kayak gitu kan. Nah, begitu guys tutorialnya. Sampai sini jelas? Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Mungkin boleh direspon Bisa, Pak. saya. Bisa, Pak. Oke. Dah, mungkin sampai situ dulu. Nanti kalau udah nanti kita atur lagi jadwal. Kayaknya udah istirahat, udah siang. Nanti untuk tutorial upload repository, teman-teman semua kan wajib nanti upload repository. Nanti kita adain Zoom lagi. Nanti teman-teman tinggal ikutin lagi sama Turnitin ya. Jangan lupa kalian setiap tipsnya nih, setiap ngutip itu di parafrase. Walaupun itu ada kalian punya sumbernya nih. Menurut Nur Salam misalnya gitu kan. Kalian punya sumbernya nih. Menurut Nur Salam bla 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 bla. Kalian copy paste langsung kayak gitu. Jangan. Kalian parafrase dulu, ganti bahasanya dengan bahasa kalian. Nah, kadang pun itu udah kita ganti pakai bahasa kita, Turnitin plagiat itu tetap bakal ngedetek kayak gitu. Makanya sebisa mungkin ya kita hindari yang namanya copy paste pure gitu. Apalagi bab 2 itu ya teori. Misalnya dapat teori tentang hipertensi, bla 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 bla, plok langsung copy paste udah. Ah, iya ditambahin sumbernya, tapi nggak diparafrase, sama aja ke detek juga kayak gitu. Di input juga Mendeley-nya gitu kan, tapi tetap aja ke detek kayak gitu kan. Nah, jadi triknya adalah parafrase. Di parafrase biasanya parafrase diganti kalimat aktif ke kalimat objektif, diperbanyak lagi kosakatanya, sinonim-sinonim. Ya itulah, biar nggak ribet aja sih, biar nggak ini. Sengaja dari apa dari Word tadi udah kebantu ya, udah gampang lah, lebih cepat lagi, lebih rapi penulisannya gitu kan. Untuk logo jangan sampai nggak simetris. Untuk logo, untuk logo tuh kalau bisa ya 5 kali 5 ya biasanya kalau nggak salah 5 kali 5 untuk ukurannya. 5 cm kali 5 cm gitu. Apalagi. Pokoknya diikutin aja pedoman spasi berapa itu diikutin, disesuaikan spasi 1,5 atau 2 kayak gitu kan. Macam-macam tuh. Ada yang mau ditanya lagi? Pak, izin tanya, Pak. Ya, boleh. Eh, kan biasanya kalau misalnya di margin itu kan sentimeter ya kan, Pak. Tapi kadang ada juga yang inci. Untuk yang ngubah inci ke sentimeter itu gimana, Pak? Oke, kita langsung tutorial. Begini caranya. Teman-teman ke file, di sini ada namanya option. Oke, ada ke option. Kita ke advance.
advance ya. Nah, sebenarnya di YouTube ada nih banyak nih, kalian cari aja. Cuman karena kita live di sini udah di sini aja kita. Ini ada show measurement in unit of centimeter, inci, millimeter, point, pikas. Nah, kita ganti ke sentimeter. Udah gitu aja. Oke gitu kan. Atau teman-teman misalnya nih sering ngopas tugas apa namanya? Tugas orang gitu kan. Tapi ketahuan nama apa namanya nama akunnya gitu kan. Itu di mana ya? Itu ganti akun itu. Biasanya kan ketahuan nih, ah kamu pakai ini bukan tugas kamu nih, ini akun sini nih gitu kan. Soalnya wordnya pakai wordnya sih itu nggak kalian ganti kayak gitu. Itu di mana ya? Di sini deh. Jadi lah, pokoknya itu harus kalian perhatiin lah. Dia ada lagi. Nah, dapat ya Nur Fadila ya, bisa disetting ya, tinggal diganti aja di situ nanti di advance, pokoknya di option. Oke, Pak. Oke ya. Oke teman-teman mungkin segitu aja ya. Next kalau ada bingung-bingung lagi silakan ditanyakan, bisa langsung ke WA atau langsung datang ke perpustakaan. Nanti siapa tahu ada solusinya gitu kan. Jadi kita cari bareng-bareng. Mungkin ada tadi ada PR tadi ya, nanti kita coba pelajarin lagi ya si Sina. Oke, terima kasih buat semuanya. Sukses skripsiannya. Jangan dientar-entarin kalau bisa beres cepat ya beres kayak gitu. Ya kalau bingung ke perpus aja lah, tanyalah siapa tahu ada jawaban ya biar nggak tersesat kalau kata Galuh. Oke, makasih ya semuanya ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya ya. Lancar sidangnya. Makasih Skripsinya banyak, lancar. Pak. Oke, Terima kasih banyak, Pak. Pak. makasih ya. Terima kasih, Pak.